Hai guys, selamat malam dan balik lagi hari ini ada yang nanya, "Bang, apakah BTC akan koreksi lagi masih possible gak untuk ke 40 sampai 44 ribu?" Ya, sebenarnya udah aku jelasin juga ya guys ya di video sebelumnya, tapi kita akan melihat lagi di sini perkembangan terbaru. Itu adalah BTC lagi akan OTW retest. Tadi aku udah buat plannya di grup dan sekarang kita akan melanjutkan. Oke guys, jadi ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan. Yang pertama adalah dari time frame daily, dan yang kedua kita bahas dari time frame 4 jam dulu. Oke, jadi kita bahas dari 4 jam dulu ya, karena dailynya tuh kan yang lebih besar ya. Nah, jadi dari 4 jam ini udah melihat kita ada kayak shooting star ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini opennya udah shooting star, udah terlihat. Jadi kalau shooting star itu biasanya akan terjadi correction. Nah, biasanya koreksinya ini ya sampai wave ke sini, sampai ke Fibo 0, berapa? Fibo 0,3 biasanya, karena ya nolnya di situ ya. Ini jabol 1 2 mantul biasanya ya. Tapi ya tergantung tren juga. Bahkan biasanya banyak shooting star itu dibalikin lagi ke harga awal. Jadi Fibo 0. Let's say nolnya 0 di sini ya, karena kita kan ambil retracement 0 di sini, satunya dan di sini, dan nolnya balik lagi ya kurang lebih di sekitar sini kayak gitu. Tapi kita doakan nggak balik ke sana lagi. Tapi hati-hati guys ya. Hati-hati. Ini ada hal yang cukup mengejutkan ya. Kemarin dari Capo ya, Crypto Capo, mungkin kalian tahu itu adalah apa ya? Salah satu crypto Twitter ya yang aku ikutin banget di tahun 2022. Banyak aku belajar dari situ. Ada liquid map, ada rotasi ya, kemudian market structure, kemudian news segala macam. Aku banyak belajar dari beliau, meskipun beliau akhir-akhir ini menjadi badut dari tahun lalu ya, jadi badut gitu ya. Sama tahun ini juga mungkin jadi badut. Nah, jadi ada hal yang mengejutkan, yaitu adalah wick ya, teori tentang wick. Nah, apa itu teori wick? Teori wick ini adalah teori yang mana kalau menjelaskan wick itu, apalagi wick merah di bawah itu pasti terjemput, dan wick hijau di atas itu juga pasti akan terjemput. Jadi kalau mau bagus, yang di bawah itu hijau, di atas itu merah wicknya ya. Kayak gini contohnya, minimal dia akan dijemput setengah dari wicknya guys ya. Nah, misalnya ini wicknya sampai sini ya, jadi kurang lebih setengahnya di sini misalnya. Wick itu akan dijemput minimal setengahnya ya. Percaya atau enggak, kalian buktikan aja sendiri. Soalnya udah ada researchnya juga ya. Nah, kalian cek aja ya, teori wick mau TF kecil ataupun TF besar, apalagi daily, itu biasanya terjemput dan lebih bahaya dan lebih dalam nih. Nih sebagai contohnya. Nah, jadi aku udah bilang di sini long wick buat jaga long wick buat agak hati-hati ya. Takutnya malah wicknya dijemput dulu itu, apalagi TF daily, soalnya imbalance-nya gede. Nah, contohnya yang ini ya, wick merah ini dijemput lagi guys, meskipun dia sempat naik dulu. Ya, tanda kutip ya, meskipun dia sempat naik dulu nih, ya kan? Nah, ini dijemput 14 hari setelahnya. Ya, kemudian ini dijemput merah, ini dijemput lagi hijau kan, imbalance naik, kemudian dijemput, dan ini juga dijemput ya 2 hari setelahnya dijemput ya. Kemudian kalau wick hijau di bawah itu nggak bakal dijemput, tapi kalau wick hijau di atas biasanya akan terjemput minimal setengahnya juga gitu. Nah, ini contoh wick merah panjang dijemput dalam 1 hari, kemudian ini wicknya juga wick hijau nih ya, ini wick hijau. Nah, ini aku nggak tahu kenapa terjemput juga ya. Kemudian ini wicknya 1 hari terjemput, besoknya ya tetap akan dia dibalas imbalance gitu. Nah, contohnya juga yang ini gede ya, wicknya tek panjang, kemudian naik, kemudian baru dijemput. Dan ini juga 3 hari tek panjang, kemudian dijemput. Bahkan ini sebenarnya udah, kalau candlenya hijau itu jadi artinya udah hammer guys ya, harusnya ya. Nah, tapi ini terjemput guys ya. Kalian bisa lihat hijaunya ini terjemput, di sebelah sini hijaunya terjemput ya. Nah, ini juga hijau. Nah, ini aku nggak tahu kenapa hijau tapi juga terjemput ya. Long wick itu harusnya kalau hijau itu sebenarnya sih menurut aku sih nggak masalah ya. Soalnya ini 2 hari, berarti candle 1 2. Nah, ini dijemput ya. Berarti ini minimal setengahnya terjemput ya. Nah, kemudian ini 6 hari ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Sorry, 1 2 3 4 5 6 7, harusnya 7 nih ya. 7 hari nih terjemput. Kemudian 1 hari dia naik hijau, kemudian dijemput lagi, dan sampai di sini kita nggak tahu berapa hari akan terjemput ya. Dan kalau misalkan ini valid ya, ini akan terjemput minimal di area sekitar 51 ribuan ya. 51 ribu, let's say 51 52. Ini kan cukup jauh banget ya. Sekarang notabene sekarang itu kan udah menyentuh di, bahkan tadi udah sempat 67 ya. Nah, 57 ya. Jadi notabene itu lumayan dalam. Dan kalau misalkan nih kejadian, let's say lah ya, kita nggak nyumpah atau apa, let's say lah misalnya dari sekarang, titik sekarang terjun lagi kurang lebih akan sekitar ke 51 ribu atau 52 ribu ya. Let's say 51 ribuan ya.
biar amannya di demand ini. Kan ada demand di sini. Kita bisa melihat demandnya dengan jelas. Jadi Bitcoin akan turun kurang lebih sekitar 10%-an lagi, dan ini cukup danger juga untuk altcoin, guys. Ya. Nah, jadi ya kalau saran aku sih mending kita memilih untuk bear risk, be careful gitu. Jadi benar-benar pilihannya adalah hati-hati aja. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita di depannya. Apalagi week ini cukup panjang banget. Yang notabene setiap week panjang itu pasti akan dijemput beberapa hari kemudian. Ya, jarang banget itu week merah itu nggak terjemput, guys. Kenapa? Karena imbalance-nya itu hitungannya gede banget. Ya. Nah, contoh lagi yang mana ya? Nah, ini weeknya nih, contoh nih ya. Nah, contoh lagi di sini week yang cukup dalam ya. Tek ya. Tek jemput week ya. Kemudian naik, sempat naik, kemudian dijemput lagi ya, setengahnya kan di sini ya. Nah, kemudian dia terjemput ya. Ini merah, kejemput nggak? Kejemput. Meskipun dia udah naik jauh ya, terjemput lagi nih. Ini penjemputannya. Ya, candle yang ini terjemputnya. Nah, kemudian yang ini nggak terjemput, tapi ini terjemput karena close body ya. Dia tidak dikategorikan sebagai long wick. Dan wick hijau juga dia akan terjemput ya. Nah, wick merah di atas dia nggak kejemput, wick hijau di atas harus dijemput. Contoh nih ya, wick hijaunya dijemput, wick hijau panjang dijemput, wick hijau panjang dijemput. Apalagi yang ini wick hijau panjang dijemput, wick hijau panjang banget dijemput, wick hijau panjang banget dijemput ya. Nah, jadi itu dia. Apalagi dari daily ya, ini ketara banget. Nah, ini hijau bawah nih nggak bakal dijemput sebenarnya seharusnya ya. Kalau hijau di bawah nggak dijemput, merah di atas juga nggak kejemput. Tapi kalau berbalik warnanya itu akan terjemput, guys. Jadi teori terjemput week. Nah, kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu karena aku juga di sini predik. Tapi kalau misalkan suatu saat kita nggak tahu nih akan terjadi penurunan ya, kita udah tahu areanya yang akan menjadi penurunan yaitu kisaran sekitar 51.600 ya, atau mungkin let's say di setengahnya di sini lah. Kalau setengahnya sini mungkin udah masuk hitungan ya di 52.300 kayak gitu. Oke, jadi kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.